Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat hidayah Islam ini adalah merupakan karunia yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Maka sejatinya kita harus menjaga nikmat ini. Bagaimana cara menjaganya? Tentu jika kita menilik ibarat seperti tanaman, iman itu seperti tanaman, maka dia perlu untuk dipupuk, perlu untuk disiram dan digemburkan tanah di sekitarnya. Nah, namun ada hal penting pula untuk menjaga tanaman itu. Kita perlu menjaga tanaman itu dari serangan hama. Nah, serangan hama ini bisa bermacam-macam. Ada berupa serangga, kadangkala bahkan berupa binatang predator, bahkan berbagai hal yang beraneka ragam. Nah, salah satu perkara yang sangat berbahaya, menggerogoti bahkan membinasakan tanaman iman kita ini, yang ibarat seperti tanaman yang kita sebutkan, adalah hama aliran-aliran sesat. Ya, subhanallah. Setiap hari, bahkan setiap sholat kita, bahkan setiap rakaat dari sholat kita, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniakan nikmat bagi mereka, yaitu hidayah ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Subhanallah. Maka permohonan kita, doa kita, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita terus berada di dalam keistiqamahan siratal mustaqim ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Dalam kehidupan modern pada hari ini, ya, kita dapati demikian mudah manusia kemudian mengikuti berbagai macam pemahaman, berbagai macam aliran yang menyesatkan mereka dalam kehidupannya. Subhanallah, ya. Tiba-tiba ada aliran B, ada aliran A, ada aliran X, ada aliran Y, ada yang mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Ada yang mengajarkan penyimpangan sangat jelas dalam agama, ya. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberi ya semacam oase dalam kegersangan hidup modern pada hari ini. Maka merupakan sesuatu yang sangat bernas ketika Majelis Ulama Indonesia mengemukakan 10 kriteria aliran sesat. Ya, kita teguk 2 kali dulu dan kita akan bacakan 2 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman. Kita percaya rukun iman, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab-kitab yang turunkan Allah, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir. Siapa yang mengingkari salah satu di antara ini, di antara rukun iman ini, maka percayalah dia adalah aliran sesat. Tiba-tiba ada yang mengatakan tidak percaya malaikat. Iya. Ada yang mengatakan saya tidak percaya rasul. Ada yang mengatakan saya tidak percaya kitab, ya, atau mengatakan saya percaya ya hanya kepada Allah, bahwa Allah itu menurut persepsi yang aneh-aneh, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang pasti menyimpang. Ingat, rukun artinya pondasi, ya. Kita lihat rukun arkan, yaitu seperti sudut-sudut yang menjadi pondasi daripada kekuatan satu bangunan. Kalau
satu pondasinya itu dihilangkan, satu pilarnya itu dihilangkan, ya, maka dia akan rubuh, ya, secara cepat atau lambat. Maka demikian pula dengan iman. Ketika salah satu daripada rukun iman ini diingkari, maka that's menyimpang, sesat, dan kufur dari ajaran agama kita ini. Taib. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana contoh akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Ya, ini mungkin kita bisa pelajari lebih mendalam. Ya, di antara perkara akidah yang sangat penting adalah umpamanya tentang hari kiamat. Ya, akan adanya hari kiamat. Maka ada orang yang mengingkari hari kiamat, sesat. Ya, nah, walaupun ini masuk lagi dalam kriteria yang lainnya. Apapun yang dikatakan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah kebenaran yang mutlak dan pasti. Mengingkari sesuatu dari akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah merupakan kesesatan. Siapapun yang mengatakannya. Ya, ini dua hal, ya. Yang ketiga, dan ini sangat berbahaya, ya, meyakini ada turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ya, jadi masuklah di sini pemahaman Qadianiyah, masuklah di sini pemahaman macam-macam yang meyakini bahwa ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW telah menegaskan, ya, membacakan firman Allah yang turunkan kepadanya dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak seorang di antara kalian, tapi dia adalah, ya, Rasul Allah dan khatamun nabiyyin, penutup semua para nabi. Enggak ada lagi. Ini namanya aqidatu khatmin nubuwah, bahwa nubuwah itu sudah selesai, ya, berakhir pada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan ada turun wahyu kepadanya, ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kesesatan dan kekufuran yang nyata. Kemudian yang keempat adalah mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Sekarang mulai menyebar, ya, pemahaman-pemahaman seperti ini, ya, bahwa meragukan kebenaran Al-Quran, meragukan ini benar nggak dari Allah, ya, atau kalau dari Allah ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar, ya. Mengingkari jangankan satu juz, jangankan seluruh Al-Quran, sebagian Al-Quran, satu ayat saja diingkari dari Al-Quran, maka itu adalah kekufuran. Ya. Otentisitas artinya otentiknya Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata dengan sesuatu yang muncul dari hawa nafsunya, tapi dia adalah, ya, wahyu yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan modern hari ini, mungkin karena didera dengan berbagai macam problema, bahkan mungkin dengan problema ekonomi yang sangat menjepit, ya, yang mana di negara kita ini pernah dikatakan ekonominya akan meroket, ya. Nah, tapi ternyata meroketnya bukan ke atas, ke bawah, ya. Banyak orang stres, banyak orang tidak tahan dengan penderitaan, sehingga ketika diiming-iming dengan janji-janji palsu oleh para pengusung aliran-aliran sesat ini, dia mengikutinya saja dengan membeo begitu saja. Termasuk ketika dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak otentik. Ya, ada kitab tertentunya, ada wahyu tertentunya, ada jimat-jimat tertentunya, macam-macam. Ya, maka itu adalah merupakan kesesatan yang nyata. Nah, di antara hal penting yang perlu kita ketahui lagi, ya, ini sudah 4 kriteria, ya. Salah satu saja terdapat di dalamnya, maka itu adalah aliran sesat. Yang kelima, menurut Majelis Ulama Indonesia, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Nah,
Ini penting ya. Menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ilmu tafsir, menafsirkan Al-Quran ada ilmunya. Orang harus mengetahui bahasa Arab. Harus mengetahui bagaimana balaghah Al-Quran. Mengetahui nasikh mansukh. Ya. Mengetahui tentang asbabun nuzul. Ya. Mengetahui tentang bagaimana hubungan antara satu surah dengan surat yang lainnya. Dan banyak lagi hal-hal yang sangat penting dalam kaidah-kaidah ilmu tafsir yang harus dipahami ketika seorang menafsirkan Al-Quran. Ini menafsirkan Al-Quran istilahnya seenak perutnya saja. Sebatas yang ada dalam pikirannya. Sebatas yang ada dalam kepentingannya menafsirkan Al-Quran. Maka ini adalah sesuatu yang batil, yang dengannya orang yang melakukan seperti itu atau berpemahaman seperti itu dapat dikategorikan sebagai kelompok atau orang yang sesat. Ya. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Inilah yang dulu dikenal dengan kelompok yang namanya ingkarus sunnah. Ya. Atau kalau bahasa kerennya orang di Arab menyebutkan Al-Quraniyun. Ya. Hebat sekali, Quraniyun, orang berquran. Tapi maksudnya dia cuma percaya Quran, nggak percaya hadis. Ini juga sesat. Karena hadis ini adalah merupakan wahyu juga dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari hadis sebagai ajaran Islam adalah kesesatan yang nyata. Kemudian yang ketujuh adalah menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Nah, ini muncul beberapa kelompok-kelompok ya yang menyangka dirinya sudah sedemikian hebat sehingga mudah merendahkan orang lain, bahkan para nabi dan rasul, memperolok-olok nama mereka, memperolok-olok mereka dalam berbagai bentuk penampakan atau pernyataan, maka itu adalah tanda aliran sesat. Ya. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ini tadi kita sudah sebutkan. Dan ini sangat banyak ya dalam fenomena kehidupan dunia modern saat ini. Sedemikian mudah orang mengangkat dirinya sebagai nabi. Ya. Dalam satu kesempatan kami bertemu dengan seseorang yang dianggap nabi. Iya. Saya bilang, kenapa bisa Pak Nabi? Iya. Dia bilang, nabi itu kan berasal dari kata amba ayunabbi'u, ya. Nabiyan, artinya yang menyampaikan pesan. Maka kalau saya menyampaikan pesan, saya nabi dong. Saya bilang, iya, wartawan itu nabi karena menyampaikan pesan juga. Iya. Seenaknya ya menyampaikan seperti itu. Ya, tapi ini dapat pasaran juga, dapat juga orang yang mengikuti. Ya, subhanallah, negeri kita ini luar biasa. Hal-hal yang sudah jelas-jelas kesesatannya seperti ini masih saja mendapatkan pasar. Ini menuntut ya dakwah dan kemudian edukasi yang lebih meluas kepada umat kita di negeri kita ini. Yang kesembilan, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti haji tidak wajib ke Baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. Ya, ada sebagian kelompok salatnya 3 kali aja sehari. Ya. Ada sebagian kelompok-kelompok sesat yang nggak mau haji di Baitullah. Cukup haji ke gunung tertentu. Taruhlah kalau kita di Sulawesi Selatan ada haji bawah Karaeng. Ya. Saya tidak tahu di daerah-daerah lain. Mungkin ada haji juga ke gunung A, ke gunung B. Ya. Bahkan dengan hal-hal lain yang dianggap sudah sama kualitasnya dengan ritual pelaksanaan ibadah haji. Ini mengurangi pokok-pokok ibadah. Ya, atau menambahkan ya yang tidak ada dasarnya, atau mengubah bentuk pelaksanaannya, macam-macam. Kita kenal beberapa aliran-aliran sesat. Ya, awalnya ini kelihatan baik, tetapi begitulah syaitan menggelincirkan manusia step by step, ya, sehingga dia semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan berada dalam kelompoknya. Ini namanya takfir. Ya. Kita harus yakin tentang kekafiran orang kafir. Ya, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, orang yang masuk, orang yang muslim, asalnya muslim, maka kita tidak boleh keluarkan dari daerah atau lingkar keislaman kecuali dengan dalil ya yang nyata pula. Ini tanpa dalil syar'i seenaknya mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya. Ini juga tanda-tanda
aliran sesat. Jadi inilah ada 10 aliran sesat, ada 10 kriteria aliran sesat yang kami nukilkan dari pernyataan Majelis Ulama Indonesia Pusat ya. Saya ulangi sekali lagi, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Kita sudah sebutkan tadi. Yang kesembilan, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti haji tidak wajib ke Baitullah, ya, salat wajib tidak harus 5 waktu, ya. Yang ke-10, mengkafirkan sama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan pada kelompoknya. Nah, ini insya Allah kita perpegangi sebagai kriteria aliran sesat, ya. Kalau kita melihat salah satu dari ciri-ciri ini, ya, hendaknya kita meninggalkan dan tidak terlalu jauh terlarut ya pada aliran-aliran yang menyimpang ini, karena kita akan semakin jauh menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin menyimpang daripada kebenaran dan semakin meluas spektrum kesesatan ya ketika kita tidak berhati-hati dalam menyikapi merebaknya aliran sesat ini. Nah, pertanyaan yang tentu timbul dengan sendirinya, bagaimana kita membentengi diri dari pengaruh aliran-aliran sesat ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, doa. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada doa. Meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya. Doa ini adalah senjata orang beriman. Kita minta kepada Allah dan itu selalu kita pintakan pada setiap salat kita, bahkan rakaat dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Ya. Nah, ketika kita minta itu, kita juga meminta dijauhkan dari pengaruh dan khuza'balat, istilahnya aliran-aliran yang menyimpang itu. Nah, kemudian setelah berdoa ya adalah belajar. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang mengikut aliran sesat? Karena tidak tahu. Karena nggak tahu. Maka kalau dia tahu, ya, maka minimal mereka akan berkonsultasi, ya, bahwa ini bagaimana, ya, ini bagaimana. Tapi kalau memang tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau belajar, ini adalah satu masalah yang besar. Umat ini sejatinya adalah umat pembelajar, ya. Nah, salah satu hal yang membentengi daripada serangan pemikiran dan keyakinan seperti aliran-aliran sesat ini adalah ketika kita memiliki benteng ilmu itu, dan ilmu itu didapat dengan belajar. Yang ketiga, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana membentengi diri dari pemahaman-pemahaman dan aliran yang sesat ini adalah selalu bersama para ulama rabbaniyin, ya. Ya, selalu bersama orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Karena ketika kita bersendirian, sangat mudah pengaruh-pengaruh itu masuk. Tidak ada bandingan, tidak ada dialog yang kita lakukan. Maka saya sangat menganjurkan pada setiap kita untuk menggabungkan diri bersama dengan kaum muslimin, menggabungkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang islami. Insya Allah dengan demikian kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari pengaruh aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang menyimpang ini. Ya, dan tentunya sangat penting membuat lingkungan yang protektif terhadap pengaruh-pengaruh seperti ini. Namun kadangkala kita tidak bisa selalu berada dalam lingkungan dan zona yang aman dan nyaman. Bagaimana kita melindungi diri kita? Kita membuat aktivitas yang memaksa kita untuk berada dalam majelis-majelis ya yang memberikan pencerahan kepada kita. Apakah itu majelis taklim, apakah itu pengajian, apakah itu kajian dan lain sebagainya. Inilah mungkin beberapa tips, beberapa cara bagi kita untuk paling tidak meminimalkan merebaknya aliran-aliran sesat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.